Teman-teman, saya senang sekali bikin video ini karena di video ini sebagaimana rencana kita, saya mau bikin petunjuk atau gambaran arah gimana menghubungkan remote dengan drone kita gitu. Ini menurut saya adalah inti pembelajaran untuk freestyle. Kalau teman-teman mengikuti tutorial ya, saya sharing aja bukan tutorial, tapi men-sharingkan pengalaman saya, barangkali ada manfaatnya buat teman-teman yang di freerider di simulator. Jadi kalau teman-teman belajar drone pengen ngirit ya bagusnya di simulator, dan saya udah buatkan step by step dari yang paling rumit, dari sekedar hopper sampai belok-belok dan balik lagi sampai ke itu manuver-manuver yang rumitnya itu saya sharingkan. Dan kalau buat sekedar untuk nyari uang, motoin orang narsis, saya pikir itu sampai langkah ketiga juga, yang video ketiga itu udah lebih dari cukup menurut saya. Dan untuk ngerakit saya juga udah jelaskan dari bagian per bagian, item-item apa saja yang ada di drone freestyle atau drone racing. Anda bisa cek di video-video saya sebelum ini. Dan sekarang saya mau jelaskan cara menghubungkan remote dengan drone, dan ini termasuk bagian yang rumit menurut saya. Kenapa rumit? Karena untuk yang menghubungkan ini ada berbagai metode. Mungkin teman-teman udah ada yang coba. Kalau saya dulu coba FlySky, DSM saya belum pernah coba. Ada juga yang pakai Ghost, terus pakai TBS Crossfire. TBS Crossfire saya masih pakai, yang saya bikin video kemarin yang di ini pakai TBS Crossfire. Ini masih ini TBS Nano receivernya. Dan saya memang merekomendasikan minimal buat diri saya sendiri itu pakai ILRS, dan saya buktikan bahwa saya juga sekarang udah beli lagi dua receiver ILRS untuk saya sambungkan di remote saya, yang memang remote ILRS ini pakai HTX dan ILRS karena interest saya adalah freestyle bukan long range. Walaupun ini katanya bisa long range juga, long range nya sejauh mana saya nggak ambil pusing karena saya nggak butuh range yang jauh kalau buat saya gitu. Kalau teman-teman mau belajar long range mungkin ke pilot-pilot yang memang hobinya long range gitu. Kalau saya belum sampai saat ini saya belum senang long range, saya senangnya freestyle gitu. Dan juga saya oke deh, tanpa membuang waktu, untuk gampangnya ya saya tunjukkan di sini. Kalau untuk FlySky itu sepengetahuan saya baca di video, nonton di video-video juga, FlySky itu masalahnya sekarang banyak karena dia banyak ngupgrade gitu. Dulu kan kita biasa ngupgrade receiver di sini di belakang kayak gitu kan. Tapi saya bisa menghubungkan ini sama ini drone saya yang ini kan FlySky M. Ini saya pakai modul XJT nih. Ini pakai modul XJT nya hidup, nyala kan merah dia untuk menghubungkan dengan yang ini gitu. Jadi kalau saya nggak pakai modul XJT, FlySky saya nggak jalan gitu. Ada juga teman-teman bilang di downgrade apa segala macam, itu rumit banget gitu. Nah sekarang saya mau menunjukkan bagaimana cara menghubungkan untuk ILRS aja yang saya pakai. Caranya begini teman-teman, ini saya mau rekam di komputer saya biar nanti saya bisa tampilkan di video yang saya ini. Sebentar, ini optionnya record entire screen. Oke. Nah ini saya udah download Express LRS Configurator versi 3.1.2, dan sekarang udah ada versi yang baru. Tapi menurut saya update itu tidak perlu selama ini kita baik-baik aja gitu. Saya pun beli di sini, misalnya di sini saya Radio Master ya. Ini saya Radio Master. Receiver yang saya pilih adalah Radio Master juga supaya connect gitu. Ini kan 2,4 GHz, ada juga yang 915 atau berapa gitu. Saya nggak pakai itu, saya pakainya yang 2,4 GHz
karena remote saya 2,4 GHz gitu. Jadi frekuensinya harus sama gitu. Nah, ini saya contohkan di sini ya. Untuk aktifkan ini sama dengan ini. Ini udah saya flash pakai ini. Jadi saya pilih radio master di sini. Ini kan ceritanya ini TX transmitter. Jadi radio master yang mana ini? Ini kan radio master TX12. Nah, ini radio master TX12 ini yang saya pilih ketika saya press pakai iExpress LRS configurator gitu ya. Nah, setelah itu saya press juga ininya, receivernya ini saya pilih karena ini radio master juga, radio master RP1. Nah, ini radio master RP1 gitu. Ini ada 3 pilihan, Betaflight pass-through, UART, sama Wi-Fi. Nah, untuk teman-teman ketahui, yang punya saya Wi-Fi dan UART nggak jalan gitu, nggak jalan. Jadi saya pilih metode ketiga, Betaflight pass-through. Caranya gimana? Caranya ini saya colokin dulu ke sini. Ini kita masuk ke Betaflight-nya, kita buka Betaflight configurator-nya, kita buka gitu ya. Untuk yang Betaflight pass-through ya, teman-teman bisa lihat atau tonton petunjuknya di Express LRS, di LRS. Nah, ini saya colokin. Kan ketika saya colokin itu otomatis dia ngebaca di sini. Nah, kalau yang untuk kita hubungkan dengan radio, kita jangan terhubung, kita harus keluar. Ini harus kita disconnect. Nah, itu udah disconnect baru masuk ke ini, ke Express LRS. Dia dalam posisi terbuka si ininya, Betaflight-nya, tapi nggak connect gitu. Nah, udah gitu, karena ini kan kalau nggak ada baterai, si ininya, receivernya nggak nyala. Jadi kita harus kasih baterai. Ini udah saya copotin ketika saya nyolokin ini dengan komputer, saya copotin semua dulu ya. Ini saya colokin ke baterai maksudnya. Nah, ketika saya colokin ke baterai, receivernya otomatis nyala. Nah, pada saat itulah ini saya pilih Radio Master EP12 2400 RX. Terus saya pilih ini Betaflight pass-through. Selebihnya dari itu udah nggak sama aja dengan yang lain. Teman-teman bisa lihat nih. Ini regulatory domainnya aja yang dicentang, ya, performance optionnya. Nah, ini cuman ini yang saya centang, yang lain saya biarin gitu. Kemudian saya klik build and place gitu. Tapi ini adalah pilihan ketiga ya teman-teman ya. Kenapa saya ngomongin ini biar teman-teman jelas aja, karena ini rumit, kadang-kadang ngeselin gitu. Kadang-kadang kok wifi nggak jalan, gimana sih ini, kok di petunjuknya bisa, di sini nggak bisa, kayak begitu kan. Pakai UART juga nggak bisa gitu. Saya juga sampai semalam-malaman waktu itu untuk nyolokin ini, untuk menghubungkan ini. Akhirnya saya dengan resiko saya pilih pakai Betaflight pass-through dan jalan gitu. Ini pun rencananya mau saya pakai Betaflight pass-through aja. Kalau yang wifi, mungkin saya wifi saya lewatin aja karena saya yang udah juga nggak jalan gitu. Kira-kira begitu teman-teman. Untuk kelebihan dan kekurangannya masing-masing receiver dan radio gitu ya. Misalnya pakai TBS Crossfire, mungkin teman-teman yang seneng yang mahal, ini TBS Crossfire itu 3,5 juta, ini 1,5 juta harganya, bedanya jauh. Terus receiver juga beda, receivernya itu 200.000 kalau yang ini Betaflight 200 ribuan, yang ILRS. Kalau yang ini yang TBS Crossfire Nano itu udah 500 ribuan, jadi setengah harga gitu. Kenapa saya sih merekomendasikan minimal buat dari diri saya sendiri, saya pakai ILRS aja, karena kepentingan saya adalah untuk freestyle, bukan long range. Kalau long range mungkin saya selain pakai TBS Crossfire juga saya pakai antena, modifikasi antena yang banyak kayak begitu. Jadi itu saya matiin dulu ya.
Jadi itu yang saya sampaikan di cara menghubungkan ini ya. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan, dan lihat juga di video banyak pilot nakal, terus teman-teman om siapa itu udah ini, saya juga suka lihat. Memang yang dia itu kan bekerja untuk dia, untuk saya enggak gitu. Kita beda-beda gitu. Tapi beta flight baik-baik aja. Saya nerbangin dari kemarin kan, yang saya terbangin itu pakai LRS. Ada yang pakai LRS, ada yang pakai Price Sky masih, ada yang pakai TBS Crossfire Nano gitu. Jadi gitu ya untuk menghubungkannya. Ini hobi ini buat saya itu mahal dan ribet. Tapi begini, buat saya sih, buat pelajarannya buat diri saya sendiri adalah mungkin ada manfaatnya buat teman-teman. Waktu saya di channel Dr. Drone saya sampaikan bahwa seribet-ribetnya ngurus drone masih jauh lebih ribet ngurus manusia begitu. Dan ini saya membuktikan, walaupun ribet, saya bisa kok menghubungkan drone sama remote saya, walaupun saya asli dari belajar. Dan dulu saya suka nanya-nanya sama teman-teman di grup Facebook, terus pernah dibantuin sama pilot nakal juga. Tapi seribet-ribetnya hobi ini saya bisa gitu. Nah, yang sulit adalah itu menghubungkan antara manusia. Asli saya sampai sekarang saya sih secara pribadi merasa gak mampu, karena untuk menghubungkan antara satu manusia dan yang lainnya itu harus dari dirinya, dari hatinya, bukan dari eksternal, dari luar gitu. Jadi bersyukurlah kalau teman-teman, misalnya teman-teman suami sama istrinya nyambung, alhamdulillah, senang sekali. Karena kalau saya sih sering banget ketemu sama tadi sore saya nanya ke teman saya yang udah berapa kali, udah pengalaman dalam hal berumah tangga lah, katakanlah udah 3 kali kawin cerainya juga. Dan dengan orang-orang ini saya nanya, sebenarnya di kantor kita menurut kamu ada yang ini nggak, ada yang nyambung nggak suami sama istrinya? Dia nanya ke saya, nggak ada. Ada apa enggak? Kan saya nggak ada. Kata dia sama, nggak ada. Memang susah loh, susah banget. Artinya sesusah-susahnya nyambungin drone ini saya dalam 4 tahun loh, 4 tahun saya belajar ini saya masih nyimpen ininya, masih nyimpen invoice-nya. Waktu pertama kali saya beli Google, ini saya beli Google itu di Tokopedia, beli Patsak HD3 Core dari eHeli tuh, dari eHeli saya beli di eHeli ini tuh. Nih, lihat nih sama teman-teman dari eHeli. Tanggalnya ada gak? Tanggal itu Februari 2019. Jadi saya udah 4 tahun. Dalam 4 tahun saya merasa saya tahu ending saya, kesenangan saya di mana. Kesenangan saya nerbangin drone adalah di freestyle, bukan di long range, bukan di drone whoop, drone micin. Itu saya nggak suka, bukan interest saya. Teman-teman mungkin akan menemukan kesenangannya sendiri setelah proses yang lama gitu. Tapi ketahuilah bahwa menghubungkan antar manusia itu jauh lebih susah. Saya pernah dapat masukan bahwa untuk menghubungkan antar manusia dan manusia lainnya bisa jadi adalah waktu yang dibutuhkan adalah seumur hidup, dan belum tentu, tidak ada jaminan untuk nyambung juga gitu. Jadi bersyukurlah buat teman-teman yang nyambung dengan teman-temannya, dengan dengan istrinya, kalau istri dengan suaminya gitu ya. Dan ada satu kemarin saya kesulitan ini nyambungin antara remote ini saya TBS Tango 2 saya sama drone saya kesulitan. Udah saya akal-akalin nggak nyambung. Ternyata saya lihat ini settingannya frekuensinya beda frekuensinya. Jadi ini harus 915 MHz apa berapa gitu baru connect. Jadi itu mungkin clue-nya buat kita yang ribet ngurusin sama manusia. Gimana caranya supaya nyambung adalah kita ngobrol di frekuensi yang sama. Kira-kira kita udah merasa bahwa kita ngobrol sama orang yang frekuensinya nggak sama, udah tinggal aja kita cari temen yang frekuensinya sama aja gitu. Kira-kira begitu yang bisa saya persembahkan dari hasil pembelajaran saya drone selama 4 tahun sampai hari ini, kurang sedikit gitu, 4 tahunan gitu. Itu yang bisa saya persembahkan untuk teman-teman
Kira-kira demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh ya, untuk yang nanyakan kapan mengumumkan lomba itu, kan saya udah sangat jelas di video saya bahwa untuk lomba ini itu sampai akhir bulan ini, Januari. Ini kan belum akhir bulan Januari. Februari masih jam 12 masih belum. Sebelum itu ya belum diumumkan tuh. Dan masih terbuka. Anda mau mengikut lomba sekarang juga masih diterima loh, belum Februari kok. Gitu. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Terima kasih. Jaga kesehatan. Awesome.